Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik peserta Diklat SER CPNS yang saya hormati. Pada kesempatan ini mari kita coba diskusikan, kita membahas, kita mencoba mempelajari yang berkaitan dengan mata diklat komitmen mutu. Jadi sebelum kita melanjutkan pada pembahasan inti, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Makhul. Saya adalah Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir S2 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, dan sebelum menjadi Widya Iswara, saya bertugas sebagai pejabat birokrasi di beberapa tempat, salah satunya yang terakhir adalah di Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya saya lama melaksanakan tugas-tugas birokrasi di Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Saya ingin mencoba apa yang ingin kita tuju dari mempelajari mata diklat komitmen mutu ini. Hal yang kita ingin dapatkan adik-adik pada kesempatan ini adalah paling tidak setelah mempelajari mata diklat komitmen mutu, itu diharapkan adik-adik mampu membedakan tindakan mana yang baik dan yang benar, mana yang keliru, kemudian bisa menghargai efektivitas dan efisiensi, kemudian bagaimana kita mencoba apa yang kita lakukan itu bisa mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ingat bahwa adik-adik adalah CPNS yang nanti kelak akan menjadi seorang birokrasi yang melaksanakan tugas sehari-hari sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian indikator yang bisa kita lihat dari mata diklat ini adalah peserta mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait dengan efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan instansi tempat bekerja. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, kemudian efisien, inovatif, dan berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, indikator keberhasilan yang ketiga adalah mampu memberi contoh nyata dalam pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Dan indikator yang terakhir adalah mampu menjelaskan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Baik, adik-adik peserta diklat yang saya hormati, kita mencoba untuk mengenal dulu konsep dasar dari komitmen mutu. Apa itu komitmen, apa itu mutu, dan apa itu komitmen mutu? Kita ketahui bahwa pasti di antara kita sering mendengar yang namanya komitmen. Apakah yang dimaksud dengan komitmen? Nah, komitmen itu adalah biasanya ada keinginan dari individu atau kelompok, ya, untuk berjanji, untuk berikrar, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, sebagai individu atau kelompok yang berjanji atau berikrar untuk melakukan perbuatan-perbuatan, itu adalah komitmen, perjanjian, ya, atau keterikatan. Sehingga komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu. Itu komitmen. Contoh realnya adalah kita punya komitmen untuk menjalin rumah tangga misalkan. Ya tentu ada komitmen antara Anda dan pasangan Anda untuk berikrar melaksanakan kegiatan menjalin rumah tangga, melaksanakan komitmen untuk menjalin rumah. Itu salah satu bentuk real dari komitmen. Kemudian mutu. Nah, mutu itu apa? Mutu itu biasanya ada hal-hal yang bisa dilihat keterukurannya.
Nah, biasanya kalau untuk bisa melihat keterukuran suatu mutu itu ada standar yang ditetapkan. Nah, standar ini tentu ada standar yang di bawah standar, ada yang di atas standar. Nah, paling tidak ada standar minimal yang ditetapkan untuk mengukur apakah yang kita lakukan itu bermutu atau tidak. Ada standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada unsur-unsur kelayakan. Artinya, layak tidaknya suatu produk atau suatu layanan yang diberikan itu juga bisa untuk melihat suatu mutu tertentu dari layanan atau produk yang kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga, mutu juga bisa dilihat dari ciri-ciri atau sifat-sifatnya. Ya. Nah, sehingga paling tidak mutu bisa dilihat, bisa diukur dari apakah di atas standar atau paling tidak sesuai dengan standar yang ada, kemudian layak tidaknya, kemudian ciri-ciri atau sifatnya seperti apa. Nah, itu cara kita melihat mutu. Nah, sehingga tadi kalau kita bicara komitmen mutu, maka keinginan kita atau kelompok atau individu ataupun lembaga kita untuk berjanji melaksanakan sesuatu terbaik sehingga mencapai hasil yang sesuai standar yang ada, yang layak, dan tentu juga bisa dilihat ciri-ciri atau sifat-sifatnya apakah berkualitas atau tidak. Nah, tentu untuk menjaga kualitas atau mempertahankan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya, fungsi-fungsi layanan publik, setidaknya kita harus melihat ada 5 hal. Yang pertama adalah apa tujuan yang harus kita tetapkan. Kemudian peran apa yang bisa kita berikan. Kemudian prosedur atau langkah-langkah atau tahapan apa yang mesti kita lakukan. Itu biasanya ada SOP dan sebagainya. Kemudian hubungan atau relationship antara kita sebagai penyedia jasa atau penyedia produk, penyedia layanan dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memerlukan layanan kita. Jadi ada hubungan, termasuk juga relationship dengan pihak-pihak yang bisa mendukung fungsi-fungsi layanan yang kita berikan. Kemudian yang kelima adalah, yang cukup penting adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan menjadi sangat menentukan layanan yang diberikan. Ya, coba kalian bayangkan kalau seandainya pimpinan tidak mendukung terhadap tugas-tugas layanan yang Anda berikan, ya tentu ini juga berpengaruh terhadap siapa yang akan menerima layanan. Nah, di sini penting seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan upaya-upaya untuk dapat memberikan layanan terbaik yang kalian harus lakukan, sehingga masyarakat selaku penerima jasa atau penerima layanan itu dapat merasakan kepuasan terhadap layanan yang kita berikan. Baik, adik-adik yang saya hormati, jadi terkait dengan bagaimana kita memastikan mutu terhadap pelanggan, itu paling tidak kita harus melihat beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah standar pelayanan. Ya, bagaimana kemudian kita menetapkan standar, kemudian kalau ada hal-hal yang memang dirasakan tidak memuaskan, kita bisa memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap layanan yang kita berikan, atau memberikan jaminan atau garansi terhadap layanan yang kita berikan. Kalau kira-kira tidak memuaskan, apa kompensasi atau garansi yang kita bisa berikan. Nah, kemudian untuk menjaga itu pun juga kita harus tetap melakukan audit mutu sehingga kualitas layanan yang kita berikan itu tetap terjaga. Jadi perlu dilakukan audit apakah ada kekurangan yang kita rasakan atau hal-hal yang belum dilengkapi terkait dengan standar yang ada, itu harus dilakukan upaya-upaya audit, termasuk kepuasan pelanggan. Kemudian penanganan pengaduan, ini juga bagian dari bagaimana kita mencoba memastikan mutu terhadap pelanggan. Jadi kita harus membuka ruang bagi siapapun yang kita layani untuk melakukan pengaduan, dan kita harus meresponnya. Jangan hanya menerima pengaduan tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi penanganan pengaduan itu menjadi sangat penting, karena itu dalam upaya kita memperbaiki kualitas atau layanan yang akan kita berikan. Nah, kemudian kita juga bisa memberi ruang kepada publik
Karena saat ini juga pemerintah telah memberikan suatu lembaga, ya, mendirikan suatu lembaga yang bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak memuaskan. Kita kenal ada yang namanya ombudsman. Itu suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang bagaimana supaya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bisa dirasakan kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat. Saya kira beberapa hal itu yang bisa saya coba di awal ini. Ya tentu selain hal-hal yang tadi konsep dasar, ada juga nilai-nilai yang harus kita coba pertahankan atau harus kita kembangkan di dalam memberikan layanan, mempertahankan kualitas dari layanan yang kita berikan. Yang pertama adalah kita harus tetap berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu efektif dan efisien. Ya. Kemudian nilai-nilai lainnya adalah harus ada kerjasama yang kita coba jalin, kita kembangkan. Yang ketiga, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan itu juga harus kita lakukan. Respon terhadap keluhan, pengaduan juga harus kita coba pertahankan. Kemudian kualitas layanan harus kita pertahankan. Nah, apabila ada persaingan atau hal-hal yang mulai menurun, upaya-upaya inovasi yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan layanan, produk ataupun jasa yang kita berikan juga harus kita kembangkan. Jadi supaya terus berkembang, harus ada inovasi. Kemudian yang jelas itu adalah kenyamanan, kepastian dan keamanan bagi pelanggan itu harus menjadi nilai dasar di dalam komitmen mutu sehingga kita dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap kita. Jadi trust itu menjadi penting, dapat dipercaya itu menjadi sangat penting. Kalau kita sudah tidak dipercaya, itu artinya kepuasan pelanggan itu sudah terlihat akan meninggalkan kita atau terjadi keluhan-keluhan yang memang berdampak pada diri kita sendiri atau lembaga yang akan mempunyai kinerja buruk tentunya. Saya kira itu yang bisa saya berikan sebagai informasi awal. Ya tentu nanti kita coba diskusikan hal-hal tadi, konsep dasarnya seperti apa, nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Saya kira itu awal dari pertemuan kita pada hari ini dalam rangka membahas atau mendiskusikan terkait dengan mata diklat komitmen mutu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.